Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semuanya. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini hari Senin tanggal 26 Juni tahun 2023. Lagi-lagi kita sedang digemparkan oleh kelakuan capres dari PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ganjar Pranowo, di mana beliau kemarin ya melakukan eh, komunikasi via telepon. Ganjar ini menelpon Heru Budi, kemudian nelpon Sekda DKI Jakarta. Di berbagai media pemberitaan disampaikan bahwa Ganjar ya ketika menelpon Heru Budi ya dan Sekda DKI Jakarta itu adalah untuk mengadukan keluhan pedagang pasar di Tanjung Priok ya Jakarta. Nah, banyak sekali ragam komentar, bahkan ada yang justru malah memberi judul ya pada gambar Ganjar sedang nelpon ya di berbagai media sosial. Itu judulnya dibalik gitu, bahwa Heru Budi justru yang nelpon Ganjar dan Sekda Jateng ya, Sekda Jawa Tengah. Untuk apa katanya? Untuk mengadukan keluhan petani kendeng ya, Wadas, Urut Sewu, Dieng, Pati, dan Sukoharjo. Karena Heru Budi ya, ini opini yang akan terbangun di benak masyarakat ya, bahwa yang benar adalah bahwa petani kendeng ya, kasus Wadas, kemudian Urut Sewu, Dieng, Pati, Sukoharjo ini lebih urgent untuk kemudian diurus oleh Ganjar Pranowo dan Sekda Jawa Tengah gitu. Nah, kemudian kita juga lihat bagaimana eh, banyak sekali persoalan-persoalan yang sedang terjadi di Indonesia ini, khususnya di Jawa Tengah gitu kan. Tetapi pertanyaan masyarakat adalah kenapa Ganjar ngurus Jakarta gitu, ngurus pasar Jakarta di Jakarta gitu. Kenapa kemudian nggak urus sendiri, nggak urus Jawa Tengah yang sampai hari ini sejak 10 tahun yang lalu dipimpin Ganjar itu diduga belum beres-beres, kemiskinan tinggi, tingkat kemiskinan paling tinggi di Pulau Jawa segala macam. Nah, ini ini apa namanya ya? Jangan sampai masyarakat kita terkecoh oleh foto-foto yang dicitrakan oleh berbagai media. Foto lagi nelpon seseorang gitu kan, seorang tokoh publik di Jakarta. Tapi kemudian ini sebenarnya ingin menarik simpati banyak orang. menarik simpati banyak orang. Itu tujuannya bagus, cuman masyarakat justru malah menilai ini penipuan halus gitu. Namanya juga politik gitu kan, seperti itu. Oke, pemirsa dimanapun berada, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari perilaku pemimpin ya, yang dikit-dikit foto bareng warga, dikit-dikit foto bareng petani gitu. Tetapi faktanya gitu kan, apa yang mereka lakukan sejauh ini tidak mampu mengangkat derajat martabat kaum petani. Nggak bisa mengangkat derajat martabat kaum buruh seperti itu. Nah, ini kita mesti berdoa kepada Allah, memohon perlindungan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari perilaku politik yang pencitraan-pencitraan model-model ya kata orang sih yang ke gorong-gorong lah, yang ke pasar, yang ke sungai-sungai, yang ke bawah jembatan gitu kan. Itu murni kalau memang mau memperbaiki bangsa ini, yang pertama gitu kan, misalnya nih menurut warga nih, harus pemerintah itu harus bisa menciptakan sistem ya di negara ini yang anti korupsi. Jadi sistem dan kepemimpinannya itu benar-benar untuk menguatkan anti korupsi agar gitu siapapun apa namanya ya pemimpin selanjutnya itu tidak bisa mengotak-atik kekayaan bangsa dan negara ini untuk kepentingan kelompoknya. Oke pemirsa dimanapun berada, saya ingin membacakan ragam komentar terkait
foto Ganjar yang telepon Heru Budi dan Sekda DKI Jakarta ya. Komentarnya sangat beragam sekali dan ini harus kita perhatikan agar imbang, agar berimbang, agar masyarakat Indonesia ini mendapatkan keadilan dan kejujuran yang sebenar-benarnya. Nah, komentar ini ada juga komentar nih, banyak banget, luar biasa. Pusing gua lihat orang ini gitu kan. Dia kan masih menjabat, ngapain nelpon pejabat Pemda yang bukan di bawah pimpinan dia? Secara nggak langsung juga kayak sok-sokan gitu. Urusin dulu daerah sendiri, kenapa? Ngapain jauh-jauh urusin Tanjung Priok? Di daerah sendiri blunder, malah makin blunder di daerah yang lain. Oke, kita lihat komentar di bawahnya. Mana nih? Walah, beliau ini makin hari makin ngawur katanya. Dibalas Ganjar, KTP pundi, diar gitu. Mbok yo jatenge diurus. Mbok yo jatenge diurus. Tuh, Jawa Tengahnya katanya minta diurus. Jar, lu ngurus Jawa Tengah aja nggak becus, malah ngurus warga DKI. Gue sebagai warga DKI tersinggung nih dengan kelakuan ente, kata si Agus Caniago ya. Oke, kata si Ahmad, kita perlu gubernur lintas provinsi mas katanya. Jadi Ganjar ini kayak gubernur lintas provinsi, kayak angkot dong. Waduh, jangan ini dong. Kita harus bisa berpikir lebih jernih ya, pemirsa dimanapun Anda berada. Tetapi jangan sampai kata Pak Jokowi itu jangan sampai salah pilih. Nah, apakah kita nggak salah kalau memilih pemimpin kayak Ganjar Pranowo ini gitu ya? Nah, kita lihat karena jogging antar provinsi tidak mendapat sambutan ya dan memberi kesan baik yang membekas di hati masyarakat, kini diubah dengan mencampuri urusan Pemprov lain. Besok giliran Pemprov mana lagi yang akan dicampuri urusannya gitu. Aduh, ini dari akun hancurkan oligarki ya. Kita lihat lagi ke bawah, geser. Adakah komentar yang mendukung atau yang tidak mendukung? Gubernur aktif lagi nelpon PJ gubernur yang sama tidak bisa kerja katanya. Dari Bakanosan 1. Kemudian pasti jawabannya maaf mas saya lagi tanggung nonton bokep kata. Dari Joni ya. Joni True. Akun Joni True. Nah, itulah komentar-komentar dari warga terkait viralnya informasi bahwa Ganjar sedang menelpon Heru Budi dan Sekda DKI Jakarta mengadukan keluhan pedagang pasar di Tanjung Priok. Nah, silakan nilai sendiri buat kalian semuanya, khusus buat cebong-cebong ya udah pasti didukung sama cebong, pasti di retweet, pasti dikomentari, pasti di share kemana-mana gitu kan. Begitulah keberadaan bangsa kita yang hari ini terkotak-kotak ya. Ada cebong lah, ada inilah, ada itulah, ada oligarki lah, di sebelah sono ada macam-macam lah. Pokoknya semuanya semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Anies Rashid Baswedan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup 1 kali putaran saja. Terima kasih buat teman-teman yang mendoakan Pak Anies Baswedan setiap hari, dan buat Ustadz Tile yang sudah mendoakan Anies Baswedan dari kota suci Mekah beberapa waktu yang lalu. Terima kasih. Insya Allah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus, pantang mundur, jangan pernah menyerah, diintimidasi semakin semangat untuk Indonesia lebih berkeadilan dan berkemajuan. Untuk perubahan Indonesia apapun harus kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.